Baiklah, di sini saya akan memaparkan nilai-nilai yang dapat diambil dari video kuli panggul dan cerebral palsy, serta motivasi belajar dan cita-cita setelah selesai kuliah pengantar coding. Kisah Bapak Henry Jeffrey. Yang pertama yaitu, kerja keras dan ketekunan membawa hasil. Ini bisa dirasakan dari kisah cerita Pak Henry. Meskipun harus bekerja sebagai kuli panggul untuk menafkahi keluarga, Bapak Henry tetap berusaha meningkatkan dirinya dengan belajar membuat game. Ini menunjukkan bahwa kerja keras yang konsisten akan membuahkan hasil. Yang kedua, belajar tidak mengenal usia dan keadaan. Bapak Henry membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi dan latar belakang bukanlah penghalang untuk belajar hal baru. Dengan tekad yang kuat, siapapun bisa mengembangkan keterampilan dan menciptakan peluang baru. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi untuk mengubah nasib. Dunia digital memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk sukses. Bapak Henry memanfaatkan Google Play sebagai platform untuk menghasilkan pendapatan, membuktikan bahwa teknologi bisa menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup. Yang keempat, pantang menyerah meski penuh rintangan. Sejak kecil, Bapak Henry menghadapi berbagai kesulitan hidup. Namun, ia tidak menyerah dan tetap berusaha, hingga akhirnya mendapatkan hasil yang luar biasa. Yang kelima, inovasi dan kreativitas dapat membuka peluang baru. Dengan kreativitasnya dalam membuat game, Bapak Henry berhasil mengubah hidupnya. Ini menjadi bukti bahwa inovasi dapat membuka peluang yang tidak terduga. Kisah Bapak Henry Jeffrey menginspirasi bahwa dengan kerja keras, semangat belajar, dan pemanfaatan teknologi, siapapun bisa mengubah hidup mereka dan mencapai kesuksesan. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kisah Brian, programmer dengan cerebral palsy. Yang pertama yaitu, keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Brian membuktikan bahwa meskipun memiliki cerebral palsy atau CP, ia tetap bisa menjadi programmer full stack Android profesional dan bahkan menciptakan aplikasi untuk membantu anak-anak dengan kondisi yang serupa. Yang kedua yaitu dedikasi untuk membantu sesama. Brian tidak hanya sukses secara pribadi, tetapi juga berkontribusi dengan mengembangkan aplikasi bagi anak-anak CP dan orang tua mereka agar komunikasi menjadi lebih mudah. Ini menunjukkan pentingnya berbagi dan memberikan manfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kemandirian yang luar biasa. Dengan terapi rutin, semangat dan kegigihannya, Brian mampu hidup mandiri, bahkan menggunakan transportasi umum untuk bepergian. Ini adalah bukti bahwa dengan usaha dan tekad, keterbatasan fisik bisa diatasi. Yang keempat, pantang menyerah dan terus berkembang. Brian adalah contoh bahwa seseorang harus terus berkembang, belajar, bekerja keras, tanpa terpengaruh oleh pandangan negatif atau batasan yang ada. Yang kelima, menginspirasi untuk selalu melakukan yang terbaik. Kisah Brian mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dan selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam hidup kita, apapun tantangannya. Kisah Brian ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk tetap semangat dan berkarya, tanpa membiarkan keterbatasan menjadi alasan untuk berhenti berusaha. Motivasi setelah kuliah pengantar coding. Yang pertama yaitu membuka peluang karir di dunia teknologi coding adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan di berbagai industri. Dengan menguasainya, kita bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknologi, startup, atau bahkan bekerja secara mandiri sebagai freelancer. Yang kedua, meningkatkan kemampuan problem solving. Pemrograman bukan hanya tentang menulis kode, tetapi juga tentang berpikir logis dan mencari solusi yang efisien untuk berbagai masalah. Kemampuan ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari maupun